السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقوم فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة. Saudara kaum muslimin, sidang majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada awal khutbah, khatib mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh. Wasiat ini sesungguhnya datang dari Allah itu sendiri, seperti apa yang difirmankan dalam Al-Quran: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh. Janganlah Anda meninggalkan alam dunia fana ini kecuali Anda berada dalam agama Islam. Dalam waktu yang singkat ini, mungkin selama 10 menit, kita akan membicarakan satu hal yang penting dalam kaitannya dengan kondisi situasi hari ini, yakni berkenaan dengan salat jamaah dalam konteks hari ini. Saya kira penting untuk kita sampaikan, barangkali ada manfaatnya untuk kita semua. Salat jamaah adalah salat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Salah satunya yang menjadi imam, yang lain itu sebagai makmum. Maka sah salat jamaah dilakukan di rumah kita masing-masing apabila telah terpenuhi unsur-unsur dari jamaah itu. Sah salat jamaah dilakukan di toko-toko. Sah salat jamaah dilakukan di musalla-musalla, tetapi yang terlebih afdal, lebih utama, salat jamaah itu dilakukan di masjid-masjid. Karena ada nilai, masjid itu punya nilai sakral. Hadirnya saja, duduknya saja, niat duduk beriktikaf, sudah ada nilai plus. Tidak sia-sia duduklah masjid. Duduk saja nilai duduk untuk beriktikaf, sudah ada faedah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sah tidaknya sah salat jamaah bisa dilakukan di mana saja apabila telah ada unsur pertama imam, yang kedua makmum, dan makmum itu berada di belakang imam, tidak boleh melebihi tempat berdirinya
imam itu. Maka oleh karenanya saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam kitab-kitab fikih menarik untuk kita baca. Salatul jamaah sunnatun muakkadatun. Inilah yang menarik orang untuk melaksanakan salat berjamaah. Yakni salat jamaah itu, salat yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan salat jamaah dan juga Nabi turut melakukannya. Dia ada dua sumber qauliyah Nabi SAW, perkataan Nabi, sabda Nabi yang bersifat perkataan, dan juga sunnah Nabi yang bersifat perbuatan Nabi SAW itu sendiri. Dalam sebuah riwayat, pada waktu subuh telah tiba, di mana para sahabat telah memenuhi Masjid Nabawi. Ternyata Nabi belum keluar dari kamar Nabi itu sendiri. Ada sahabat yang ingin menjenguk Nabi. Kenapa Nabi tidak keluar? Padahal waktunya telah tiba. Datanglah sahabat menjenguk Nabi. Ternyata Nabi dalam keadaan terduduk. Tidak mampu untuk keluar dan berdiri. Karena uzurnya, karena kurang sehat, karena sakit. Tapi bukan karena sakit virus, tapi sakit fisik. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu sahabat itu memapah Nabi, memegang tubuh Nabi, dibawa dalam jamaah, langsung Nabi duduk di belakang imam berdiri. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak mengimami salat subuh itu. Nabi menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami salat subuh. Padahal di kalangan sahabat itu, di kalangan jamaah itu banyak sahabat-sahabat lain. Ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, dan ada juga penghafal Al-Quran, penghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam hal ini sangat memprioritaskan tentang senioritas. Unsur senioritas Nabi sangat mengutamakan. Maka dalam hadis Nabi SAW, apabila anda mengimami salat, maka tunjukkanlah orang yang aqra' minhum, orang yang paling qari di antara mereka. Fa in istawau, apabila itu sama tahu, sama-sama tingkat kekariannya, maka tunjukkanlah orang yang paham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sama, maka tunjukkanlah orang yang utama hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila itu sama, maka tunjukkanlah, utamakanlah orang yang paling tertua di antara anda. Namanya asnan, orang yang paling tertua. Maka para Nabi pada Abu Bakar As-Siddiq itu nilainya afham Al-Quran, nilainya afhamul hadis Nabi SAW. Dia orang yang pertama hijrah bersama Nabi, dan dia juga orang yang tertua di antara sahabat-sahabat yang lain. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukumnya bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk salat berjamaah, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la taqumu fihi musallah illa qad istahwaza 'alaihi syaitan fa 'alaikum bil jamaah. Tidak ada sebuah kampung yang dihuni oleh 3 orang. Mereka tidak melaksanakan salat berjamaah, kecuali kata Nabi SAW, mereka itu, kampung itu telah dikuasai oleh syaitan laknatillah. Illa qad istahwaza, sungguh-sungguh kata Nabi, menggunakan dengan huruf taukid, qad istahwaza min syaitan, sungguh-sungguh syaitan itu telah menguasai kampung itu sendiri.
Maka ada opsi yang diberikan Nabi SAW agar kampung itu tidak dikuasai oleh syaitan lanatillah. Nabi memberikan sebuah opsi anjuran, fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah anda semua melaksanakan salat secara berjamaah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks hari ini ada masjid yang ditutup karena virus. Ada para jamaah, calon jamaah, langganan jamaah tidak hadir karena kondisi. Dan kondisi ini berdasarkan fatwa, berdasarkan tausiah yang disampaikan oleh para ahli. MPU Aceh bertausiah kepada kita semua. Dalam kondisi emergensi, dalam kondisi darurah untuk menjaga jiwa manusia, maka jamaah itu bisa dilakukan di rumah sunnah, dilakukan salat jamaah di rumah. Itu berdasarkan kaedah-kaedah yang mereka gunakan. Maka dibuatlah oleh Kementerian Kesehatan untuk terjaganya kita dari penularan virus. Maka kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Ada tempat-tempat tertentu saudara kaum muslim berbahagia. Karena jaga jarak. Pada sebuah tempat ada satu petak keramik itu satu orang. Tidak lagi mendempatkan ujung kaki dengan ujung kaki. Padahal dalam prinsipnya itu punya sebuah keutamaan pada prinsipnya. Jamaah lurus dan rapat di mana ujung kaki itu dirapatkan, tersentuh antara jamaah dengan jamaah yang lain. Itu berlaku untuk saat-saat normal. Tapi dalam kondisi seperti ini saudara kaum muslimin berbahagia, oleh MPU Aceh itu memberikan tausiah agar menjaga jarak antara jamaah dengan jamaah agar terhindar penularan virus. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini ada sebuah kaedah yang disebutkan tirku sunnah sunnah. Meninggalkan sunnah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling dekat untuk kita semua. Ketika kita masuk masjid, sunat melakukan sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Dalam kondisi imam sudah berdiri untuk mengimami salat jamaah, maka orang yang terlambat itu tidak lagi sunnah untuk tahiyat masjid, tapi sunnah untuk mengikuti imam yang sedang memulai salat jamaah. Itu namanya tirku sunnah. Meninggalkan yang sunnah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah usul fikih disebutkan darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Itu menolak kerusakan. Itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Saudara kaum muslim yang berbahagia, maka untuk itu andai kata kita khawatir, kita duga ada hal-hal yang membuat kita akan terjadi sebuah malapetaka, maka ikutilah rambu-rambu yang dibuat oleh MPU Aceh dan juga rambu-rambu yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Itu semua adalah untuk menjaga kesehatan jiwa kita semua. Maka salah satu di antara sekian banyak tujuan pensyariatan hukum Islam kepada kita semua adalah ri'ayatun nafsi, menjaga jiwa dari diri sendiri dan menjaga jiwa orang lain. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang tidak hadir melaksanakan salat jamaah di masjid, dia punya niat untuk hadir ke masjid tapi terkendala dengan uzur syar'i. Orang yang terbatuk-batuk, orang yang bersin-bersin, orang yang pilek-pilek, ada rencana untuk salat jamaah. Tapi dalam kondisi uzur syar'i, maka baginya tidak sunat untuk berjamaah, sunat di rumah berjamaah. Nilai baik, niat baik dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan begini. Orang yang berniat untuk melakukan perbuatan baik tapi dia tidak bisa melakukan, maka nilai baiknya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berniat untuk berbuat jahat lalu tidak sempat untuk berbuat jahat, maka Allah tidak akan mencatat niat jahat itu. Itulah nama salah satu perbedaan antara agama Islam dengan agama yang lain. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, karena kondisi seperti ini, khutbah kita padai, mudah-mudahan kita semua selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat baik adalah orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang cintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menerima doa kita semua. Seperti doa yang sering kita bacakan. Bahkan disunnahkan dalam kondisi seperti ini untuk membaca doa qunut nazilah. Allahumma anfa'ana al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wa ta'awna wal fasya wal munkar. Ya Allah, hindarilah kami ya Allah dari musibah al-ghala. Al-ghala dalam bahasa Arab maknanya adalah orang punya uang tapi tidak punya barang. Punya barang tidak punya uang. Hari ini uang banyak, masker enggak ada. Dalam hukum ekonomi disebut dengan krisis moneter. Tidak punya nilai uang kita karena barangnya tidak ada. Barangnya banyak, uang tidak ada. Namanya sebuah musibah al-ghala dalam bahasa Arab. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, malapetaka, bala, wabah dalam bahasa hari-hari. Ta'un bahasa Arab, ta'un bahasa hari-hari. Maka kalau kenanya kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindari kita ini dari berbagai bentuk malapetaka. Rabbana sallimna minal bala minat ta'uni wa ghairihi min kulli mardil muskila. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari bala dan juga dari ta'un dan juga dari berbagai bentuk malapetaka lainnya. Semoga Allah doa yang kita baca itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berbuat baik dan doa dari orang berbuat baik, Allah akan menerima doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimus shalah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفعنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر ويشف المخلفة وشهد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة، من ولايتنا أجه خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. يا ربنا سلمنا من البلاء من الطاعون وغيره من كل مرض المشكلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.